Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran berikutnya. Masih di tema 2, subtemanya yang baru, subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Nah, kita lanjut. Kita bahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Di pembelajaran 1, halaman 108, anak-anak langsung menemukan sebuah bacaan. Dan bacaan itu isinya adalah sebuah langkah-langkah. Ada 7 langkah-langkah. Nah, anak-anak bisa simak di judulnya. Itu merupakan sebuah langkah-langkah merawat tanaman melati. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, anak-anak siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Nah, dasar pot itu di mana? Di paling bawah. Nah, lanjutnya langkah yang kedua, anak-anak campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Nah, garis bawahi pupuk kandang ya. Pupuk kandang itu apa? Pupuk yang terbuat dari kotoran hewan. Nah, masing-masing dengan bagian yang sama ya. Misal 1 genggam semua. Nah, isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting ya. Setelah genting tadi baru diisi pasir, tanah, dan pupuk kandang tadi gitu. Lalu langkah yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Maksudnya apa? Jika bunga melati tadi ditanam di sekam, nah, sisakan sedikit. Atau tadinya di tanah belakang rumah, nah, tanahnya dibawa sedikit. Nah, usahakan masih nempel di akarnya. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru gitu ya. Lanjut ke langkah keempat. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang tadi ya. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Jadi tidak difulin ya. Jadi supaya kalau dikasih air dia bisa berhenti sini, airnya bisa meresap lama-lama gitu. Lalu langkah yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh, tidak meletot ya. Nah, tidak doyong gitu. Jadi usahakan di tengah dan diusahakan bisa berdiri kokoh. Kalau kena angin bisa kuat ya, tidak ambruk, diusahakan gitu. Tanahnya diatur sedemikian rupa supaya pohon melati itu kuat. Nah, nomor 6, siram tanaman air secukupnya. Minimal sampai tanahnya basah. Nah, gitu. Jadi tidak perlu ngembeng ya. Tidak perlu dibuat banjir potnya. Terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Itu tadi cara-cara bagaimana cara merawat tanaman melati. Nah, di halaman berikutnya anak-anak akan bertemu 8 pernyataan atau informasi. Anak-anak diminta untuk memberi tanda centang jika kalimat pernyataannya ada di nomor itu sesuai dengan yang tadi kita baca. Tes sama-sama ya. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Betul atau tidak? Tes sama-sama ya. Betul ya. Kita centang dulu. Nah, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Betul atau salah? Sesuai ya. Kita beri tanda centang. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah pasir. Nah, betul nggak? Tidak ya. Tidak usah dicentang. Yang benar gimana? Pupuk kandang, tanah, dan pasir mempunyai ukuran yang sama ya. Kalau 1 genggam semua gitu. Lalu campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Betul nggak? Tidak ya. Disisakan 2 cm. Yang kelima,
media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Betul? Betul. Oke. Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Betul. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Betul nggak? Salah ya. Secukupnya. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Betul? Betul. Oke. Tadi yang sesuai dengan bacaan yang kita baca sama-sama. Nah, Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Tadi kan udah tahu tuh cara merawat bunga melati. Nah, sekarang Siti ngapain? Nah, Siti mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Nah, siapa? Tukang kebun atau penjual bunga. Nah, tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Ayo. Apakah tulip? Apakah sedap malam? Apakah anggrek? Apakah bunga kenanga, bunga kertas, bugenvil? Nah, kalian bisa tanya ya. Boleh ke tukang tanaman, tukang kebun, atau ke orang yang menanam atau memelihara di rumah. Tuh. Nah, anak-anak lihat di sebelah kanan atas. Di situ ada sebuah gambar tanaman. Kira-kira tanaman apa ini? Ini adalah tanaman sirih. Ya. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing ya, perhatikan. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas ya, kalau anak-anak diremet-remet tuh daunnya akan mengeluarkan bau khas daun sirih itu. Nah, Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, cara mengukurnya pakai garis bilangan. Ya, penggaris juga boleh. Nah, anak-anak akan belajar tentang garis bilangan seperti ini. Menghitung ukuran panjang. Jadi, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Ini ya. Di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Hitungnya dari mana? Apakah dari 0? Tidak ya. Dari 3 tadi. 1, 2. Jadi setelah nambah, sekarang panjangnya berapa satuan? 5 gitu. Jadi perlu diingat, pertama kita menghitung dari angka 0 dulu. Berhenti di mana? Diingat-ingat. Terus diingat tambahannya berapa? Nah, dihitungnya dari angka terakhir. Jadinya untuk contoh ini panjangnya 5 satuan. Oke. Lanjut, contoh yang berikutnya. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh menjadi 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, ingat ya, di angka 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di sini, nambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di 11. Jadi panjangnya 11. Tuh. Oke, kita berlatih. Coba dicek di halaman berapa? Sudah ketemu? Oke. Nah, pertama anak-anak punya angka 5 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu nambah 2. Hitungnya dari angka berapa? Dari angka 0 atau angka 5? Dari angka 5. 1, 2. Ulangi. 1, 2. Nah, ada di sini. Jadi panjangnya adalah 7 satuan. Lanjut. Nomor 2. Pertama di angka 3. Kita hitung sama-sama.
1, 2, 3. Lalu 8, nambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya 11. Nomor 2. Maaf, nomor 2 sudah ya, kepencet tadi. Karena nomor 3. Soalnya 4 tambah 4. 0 sampai 4 dulu ya. Lalu ke kanan nambah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 8. Lanjut nomor 4. Nah, 6 dulu. 0 ditarik garis sampai 6. Nambah 3. 1, 2, 3. Oke, jadinya 9. Gitu. Terakhir ya. Terakhir nomor 5. Di angka 3 dulu. Nah, nambah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, jadinya 12. Kita lanjut. Di buku anak-anak ada gambar seperti ini. Ini namanya gambar motif. Temanya kira-kira apa? Tumbuhan, karena ada bentuk bunga dan ada bentuk daun, dan warnanya juga menyerupai tanaman aslinya. Warna daun hijau, warna bunga merah. Nah, gitu ya, bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 2. Ada seorang anak putri namanya Dayu sedang berbicara atau bercakap-cakap dengan orang tuanya. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Gitu. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambarnya. Ini seperti yang dibahas Dayu tadi tentang sebuah tanaman. Membuat dan merawat tanaman gantung. Ada sebuah dialog Lani sama Siti di sekitar sekolah. Kira-kira kenapa ya dengan tanaman gantung? Mereka mau ngapain ya? Kita simak sama-sama dialognya. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Nah, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Setuju Lani, kasihan tanaman itu. Potnya sudah tidak cukup. Tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera membuat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, botol plastik bekas, kita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu buat 4 lubang di bagian perekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian
Masukkan tanah hingga 3/4 botol. Nah, 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Oke, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, gitu. Oke, di halaman 122 kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Di sekolah. Boleh diisi dulu. Di buku pakai dulu nggak apa-apa, nanti dihapus. Yang kedua, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Karena potnya sudah tidak cukup. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Ada apa saja? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, dan tali. Oke. Yang keempat, apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Potong bagian bawah botol. Terakhir, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Kayu pipih. Oke. Sebelumnya sudah ada gambar yang melakukan gerakan memutar dan meliuk ya. Kali ini tentang gerakan memutar dan menekuk badan. Apa aja sih anggota badan yang bisa diputer dan ditekuk? Nah, oke. Pertama, tokohnya Edo ya. Yang bisa diputar adalah kepala ya. Putar kepala melewati leher, nah bisa diputar. Terus memutar lengan, nah seperti ini posisinya. Terus memutar pinggang, terakhir memutar tumit. Nah itu bagian-bagian anggota tubuh yang bisa dilakukan untuk gerakan memutar. Sedangkan gerakan menekuk, nah Edo sedang menekuk kaki, diletakkan di depan dada ya, tempelkan dada gitu. Terus menekuk kaki kiri. Nah, jadi kaki kanan dan kaki kiri bisa ditekuk, diletakkan atau ditempelkan ke depan dada. Nah, terus gimana lagi? Tadi kan ke depan. Nah, sekarang kakinya ditekuk ke belakang, baik kanan maupun kiri. Itu tadi contoh gerakan-gerakan memutar dan menekuk badan. Anak-anak nanti bisa praktik di rumah. Emang benar ya bisa ya? Nah, coba anak-anak buktikan di rumah gitu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menambah wawasan anak-anak dan sebagai informasi anak-anak ya. Semoga dimudahkan belajarnya di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.